Oke, what's up guys, welcome back to Dian Mahasiswa Channel. Dan di video kali ini teman-teman, aku akan kembali menunjukkan kepada kalian salah satu tips dan trik di dalam Microsoft Word ya teman-teman ya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah bagaimana cara membuat atau menambahkan bingkai ke dalam Microsoft Word ya teman-teman ya. Nah, di sini di video ini aku akan menunjukkan dua cara ya teman-teman ya. Cara yang pertama adalah menambahkan bingkai yang telah kita siapkan sebelumnya atau kita download melalui internet ya, dan kita siapkan sebelumnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan bingkai atau bawaan dari Microsoft Word itu sendiri ya. Nah, oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita akan masuk ke dalam video tutorialnya, gas. Oke teman-teman, yang pertama kita akan melihat dulu ya, dengan menggunakan cara yang pertama, dengan menambahkan gambar yang telah kita siapkan sebelumnya atau bingkai yang telah kita download sebelumnya dari Google ya. Nah, caranya cukup gampang. Yang pertama-tama, seperti biasa, teman-teman masuk ke dalam Microsoft Word, lalu pilih menu Insert, yang ini teman-teman ya, dan masuk ke bagian Picture. Kemudian teman-teman sisa cari gambar yang telah teman-teman download sebelumnya. Nah, di sini saya punya gambarnya. Saya langsung insert seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, bingkai yang telah saya siapkan sebelumnya, yang saya download sebelumnya ya. Tampilannya itu seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Sesuaikan dengan ukuran kertasnya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Oke, kalau misalnya sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ya kan? Kalau teman-teman sudah rasa sudah cukup, bingkainya sudah jadi seperti ini, dan teman-teman ingin menambahkan teks ke dalam bingkai ini, ya, misalnya teman-teman ingin menulis sesuatu, caranya juga cukup gampang ya teman-teman. Masuk ke dalam bagian insert ini, kemudian masuk ke yang ini teman-teman, text box ya. Kemudian teman-teman pilih optionnya ya. Di sini ada beberapa optionnya. Misalnya saya pilih yang ini, atau teman-teman juga bisa secara manual ya, yang bagian raw text box ini. Tapi di sini saya contohkan saja, misalnya saya pilih yang contoh ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada ya. Teman-teman sisa isikan saja, teman-teman mau menulis apa ya. Misalnya tugas matematika misalnya. Mana ada ya tugas matematika membuat bingkai seperti ini. Tapi ya teman-teman, ini cuma contoh ya. Teman-teman nanti bisa kreatifkan sendiri misalnya. Nah, ini adalah cara yang pertama ya teman-teman ya, menambahkan bingkai yang telah kita siapkan sebelumnya. Untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara untuk mendownload bingkai ini ya, teman-teman, caranya cukup gampang ya teman-teman. Masuk ke dalam Google Chrome seperti ini ya kan. Kemudian teman-teman ketikkan saja ya di pencariannya teman-teman seperti ini, bingkai, kemudian PNG seperti ini teman-teman, bingkai PNG, lalu enter. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk ke dalam bagian gambar ini seperti ini. Nah, di sini kan ada banyak sekali bingkai yang bisa teman-teman download. Nah, kalau misalnya teman-teman bingkainya itu ya, di sini kan teman-teman ada gambar yang PNG, ada yang gambar biasa. Nah, kalau gambar yang PNG itu artinya gambarnya itu backgroundnya itu sudah terhapus ya, atau tidak ada backgroundnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengambil gambar yang masih ada backgroundnya seperti ini ya, misalnya saya kasih contohkannya, misalnya yang ini ya kan teman-teman, ini kan backgroundnya masih ada teman-teman. Ini bukan gambar PNG. Nah, cara untuk menghapus latar belakangnya cukup gampang juga teman-teman. Nah, teman-teman sisa klik kanan seperti ini, lalu teman-teman copy image address-nya seperti ini, lalu teman-teman masuk ke dalam, namanya adalah BG Remover. Teman-teman sisa tulis di pencarian Google Chrome-nya remove BG atau BG remove, langsung akan muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menambahkannya gambar yang baru untuk dihapus latar belakangnya, gambar yang telah kita copy addressnya tadi. Nah, di sini teman-teman jangan pilih yang unggah gambar ya. Kalau teman-teman pilih yang unggah gambar, itu akan membawa teman-teman ke penyimpanan atau memori komputernya teman-teman. Teman-teman harus pilih yang bagian ini teman-teman, URL. Nah, teman-teman klik URL, kemudian pastekan ya seperti ini, lalu tekan OK. Teman-teman sisa tunggu saja. Nah, ini dia gambarnya teman-teman ya.
teman-teman sisa menunggu prosesnya sampai selesai, dia hapus latar belakangnya. Nah, ini sudah jadi ya gambarnya teman-teman. Teman-teman sisa unduh ya, dan otomatis akan tersimpan di memorinya teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi kepada topik kita teman-teman ya. Ini adalah cara yang pertama, cara yang dimana kita menyiapkan gambarnya sendiri dan mendownloadnya. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke dalam cara yang kedua, yaitu adalah cara kita menambahkan bingkainya yang merupakan bawaan langsung dari Microsoft Word itu sendiri ya. Nah, ini karena namanya juga adalah bawaan ya teman-teman ya, jadi ini tidak bisa kita rubah dan tidak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Itu sudah disiapkan memang oleh Microsoft Word yang pilihan-pilihannya itu tidak bisa kita rubah ya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman langsung aja masuk ke dalam menu page layout, kemudian teman-teman pilih yang page border seperti ini. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk aja ke bagian yang art ini ya. Teman-teman masuk ke bagian yang art. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya gambarnya ya teman-teman ya. Nah, misalnya saya pilih yang bintang aja teman-teman, seperti ini misalnya. Nah, kemudian saya tekan OK. Nah, dia bordernya akan jadi seperti ini teman-teman. Ya, kalau dibandingkan dengan bingkai yang tadi ya, ini itu jauh lebih simpel ya teman-teman ya. Jauh lebih simpel ya. Nah, ini tergantung dengan kebutuhannya teman-teman aja ya sebetulnya. Mau pilih yang cara yang pertama tadi atau cara yang kedua ini. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ingin menggantinya ya, teman-teman masuk lagi ke dalam page layout dan masuk ke dalam page borders, kemudian pilih lagi yang ini teman-teman cari lagi yang teman-teman ya. Temanya misalnya ya, kita cari tema yang lain yang mungkin lebih menarik. Oke, kita coba yang ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur ya, atau mengatur sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya teman-teman, masalah ukurannya. Kemudian di sini bisa teman-teman pilih Word dokumen, itu artinya semua kertasnya nanti, semua dokumennya nanti itu akan ada bingkainya. Kemudian kalau teman-teman pilih yang this section atau first page only, itu artinya bingkainya itu hanya berlaku untuk halaman pertama. Jadi halaman selanjutnya itu tidak akan ada bingkainya. Misalnya kita pilih yang ini aja teman-teman ya, first page only ya. Kemudian kita tekan OK. Nah, dia jadi seperti ini teman-teman. Ya cukup simpel ya kalau dibandingkan dengan yang cara yang pertama tadi ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita pilih yang first page only, jadi halaman-halaman selanjutnya itu dia tidak akan ada bingkainya, cuma halaman awalnya aja teman-teman ya, halaman pertama. Nah, oke teman-teman, jadi itu aja ya untuk video tutorial kali ini. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya saran dan masukan atau ingin merequest sesuatu, bisa juga tulis di kolom komentar ya. Saya akan usahakan untuk melakukannya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.